Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat di rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya. Semoga kita cepat kembali bertemu di Al-Mahirah. Baik nak, untuk pelajaran sejarah peminatan hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Semester pertama kemarin kita sudah belajar tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. Itu kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis sumber sejarah pada semester pertama. Yang akan kita pelajari pada semester kedua ini, kita akan belajar yang pertama tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang historiografi kolonial, historiografi tradisional, dan juga historiografi modern. Yang ketiga, kita akan belajar tentang manusia purba di dunia. Kemarin, sejarah Indonesia kita sudah belajar tentang manusia purba di Indonesia. Pada sejarah peminatan, kita akan belajar manusia purba di dunia. Yang terakhir, kita akan belajar tentang peradaban awal di dunia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah mau mengingatkan, tolong tugasnya tetap dikerjakan untuk sejarah peminatan, karena sejarah peminatan juga masih termasuk mata pelajaran wajib yang harus diikuti. Belajar dari kemarin, ternyata banyak yang belum mengumpulkan atau mendapatkan rapot, dikarenakan nilainya memang kosong. Jadi Ustazah minta tetap dikerjakan, walaupun memang kita tidak bertemu saat Google Meet, nanti saat sudah di sekolah kita akan bertemu di kelas luring. Gitu ya nak. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Silakan didengarkan penjelasan Ustazah. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung japri Ustazah via WA. Pada semester kedua, pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, kemarin masih ingat kan kita sudah belajar tentang sejarah sebagai ilmu? Apakah masih ingat ada beberapa syarat di dalam sejarah sebagai ilmu? Ada 4 syarat. Yang pertama yaitu sejarah mempunyai objek. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, objek di dalam sejarah yaitu manusia, ruang, dan juga waktu. Yang kedua yaitu sejarah bersifat empiris, yang berisi tentang pengalaman-pengalaman manusia pada masa lalu. Yang ketiga yaitu sejarah bersifat generalisasi, atau sejarah mengambil kesimpulan secara umum dan menyeluruh berdasarkan fakta-fakta dan data yang ada. Yang terakhir yaitu sejarah mempunyai metode. Di sini ada 5 metode yang pernah Ustazah jelaskan, yaitu yang pertama memilih topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang terakhir yaitu historiografi. Hari ini, pada pertemuan pertama semester kedua, kita akan mempelajari tentang metode-metode dalam sejarah. Oke, sebelum kita belajar tentang apa sih langkah penelitian sejarah itu, alangkah lebih baiknya kita belajar tentang arti dari penelitian itu sendiri. Penelitian yaitu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan juga sistematis. Karena dalam sebuah penelitian, kita akan mencari jawaban tentang sesuatu yang dilakukan secara sistematis. Sistematis sendiri itu akan didapatkan dari metode. Metode, karena kita belajar tentang sejarah, berarti akan dinamakan dengan metode sejarah. Ada yang ditanyakan tentang penelitian? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Setelah kita belajar tentang apa penelitian, kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Jadi, penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan juga pemahaman yang mendalam tentang makna peristiwa tersebut. Di sebuah peristiwa itu tidak akan terjadi tanpa sebab, atau bisa juga disebut tanpa kausalitas atau sebab akibat. Setiap peristiwa sejarah itu pasti mempunyai penyebab dan juga mempunyai akibat dari sebuah peristiwa itu. Jadi sebagai sejarawan kita juga perlu meneliti kausalitas dari setiap peristiwa. Jadi tidak setiap peristiwa yang sama
dan dilakukan banyak penelitian, itu akan menghasilkan satu jawaban yang sama. Itu akan menghasilkan beberapa jawaban. Maka dari itu, kenapa kita juga membutuhkan penelitian di dalam proses sejarah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam metode sejarah. Di dalam metode sejarah tadi ada 5 yang perlu kalian pelajari dan juga yang perlu kalian ingat. Yang pertama yaitu topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima yaitu historiografi. Saya jelaskan yang pertama yaitu topik. Jadi di sini kalian akan menentukan topik yang akan diteliti. Sebelum kalian melakukan penelitian, kalian harus menentukan kalian ini akan meneliti tentang apa. Kalian ingin meneliti tentang perempuan atau tentang sejarah pada masa Hindu-Buddha atau tentang manusia purba. Itu harus ditemukan topiknya dulu. Seperti contoh, kalau kalian menulis cerita, kan kalian harus membuat judulnya terlebih dahulu. Mau seperti apa isi di dalam cerita kalian nanti? Intinya, kalian harus memikirkan topiknya dulu. Judulnya yang akan kalian teliti itu seperti apa? Itu untuk topik. Yang kedua yaitu heuristik. Tahapan heuristik itu berarti mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan topik yang sudah tadi kalian pilih. Jadi gini, contoh kalian memilih topik tentang perempuan pada masa Belanda. Jadi sumber atau data yang akan kalian cari akan berkaitan dengan perempuan pada masa Belanda. Bagaimana sejarah perempuan, lalu apa saja yang dikerjakan perempuan pada masa Belanda, apa suka duka perempuan pada masa Belanda. Itu mengumpulkan data dan sumber. Contoh lain, kalian ingin menceritakan tentang liburan kalian kemarin. Berarti kan sumber dan data yang kalian kumpulkan yang berkaitan dengan liburan kalian kemarin. Jadi heuristik itu tahapan untuk mencari sumber. Dan sumbernya itu harus berkaitan dengan topik yang sudah kalian pilih. Setelah heuristik, kita akan masuk ke verifikasi. Verifikasi itu adalah menguji keaslian atau kecocokan sumber dengan topik yang sudah kalian pilih. Untuk verifikasi ini sendiri, berarti kalian nanti setelah kalian menentukan topik dan juga mencari sumber, kalian akan melihat apakah sumber yang sudah kalian temukan itu sesuai dengan topik yang sudah kalian pilih. Contoh tadi seperti topik perempuan, kalian sudah mencari buku tentang sejarah perempuan. Berarti nanti untuk bagian verifikasi, kalian akan mencocokkan apakah buku yang sudah kalian temukan itu sesuai dengan topik yang kalian teliti. Semua buku yang berisi tentang sejarah perempuan itu bisa masuk ke dalam topik perempuan pada masa Belanda. Jadi, kita butuh untuk menguji apakah sumber yang kalian temukan itu asli dan sesuai dengan topik yang sudah dipilih. Itu untuk verifikasi. Lanjut ke langkah interpretasi. Langkah interpretasi ini berarti kalian menafsirkan fakta sejarah menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Maksudnya di sini langkah interpretasi sendiri biasa disebut dengan merangkai kata. Jadi kalian bisa merangkai kata dari topik yang sudah kalian pilih, sumber yang sudah kalian temukan, dan akhirnya kalian sudah menguji keaslian sumber tersebut, apakah sesuai dengan topik. Apabila sudah sesuai, sekarang waktunya kalian untuk merangkai kata. Contohnya, apabila kalian menemukan 5 sumber buku tentang sejarah perempuan pada masa Belanda. Pada tahap interpretasi, berarti kalian diharuskan merangkai kata, mencocokkan kata dari 5 buku tersebut. Dalam artian bisa dikatakan juga ini seperti coret-coretan. Apabila nanti ada kesalahan bisa langsung diganti, atau apabila nanti ada yang perlu ditambahkan itu juga bisa ditambahkan lagi gitu. Yang terakhir yaitu tahap historiografi atau tahap penulisan sejarah. Kalian sudah mempunyai topik, kalian sudah mempunyai sumber, kalian sudah mempunyai coretan-coretan apa saja yang akan ditulis. Pada tahap ini kalian sudah mulai menulis tentang penelitian tersebut.
Gitu. Itu untuk 5 metode sejarah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, setelah kita mempelajari tentang 5 metode sejarah tadi, sekarang Ustazah akan menjelaskan satu-satu apa saja yang kita butuhkan dalam mencari metode tersebut. Yang pertama yaitu pemilihan topik penelitian. Untuk pemilihan topik penelitian, ada beberapa syarat pemilihan topik. Ada 5 syarat. Yang pertama yaitu harus unik. Kenapa harus unik? Karena sejarah kan dikenal dengan kata bosan atau membosankan, pelajaran yang membosankan. Maka dari itu, kenapa harus ditulis secara unik? Agar setiap orang yang membaca itu mempunyai ketertarikan sendiri. Begitu. Terus yang kedua yaitu bernilai, mempunyai arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa harus bernilai? Karena sesuatu yang telah kita teliti itu harus memiliki arti. Apabila tidak memiliki arti, kenapa juga kita harus teliti? Begitu kan? Lalu yang ketiga yaitu kesatuan, harus mempunyai satu kesatuan ide. Yang keempat yaitu praktis, yang dibutuhkan sesuai dengan sumber data yang dimiliki oleh peneliti. Maksudnya di sini, apabila kalian mempunyai topik atau menentukan topik, jangan menentukan topik atau judul yang akan kalian teliti, itu memberatkan kalian sendiri. Contohnya, apabila kalian ingin meneliti pada masa kerajaan Majapahit, tapi sumber-sumber dibutuhkan kalian itu hanya beberapa saja. Sumbernya hanya ada 3 mungkin contoh. Lalu yang lainnya sumbernya tidak bisa kebaca, atau memang tidak ada. Itu namanya memberatkan. Atau contoh lainnya, kalian ingin meneliti tentang kehidupan tokoh utama pada masa Belanda. Tapi data yang kalian butuhkan itu tidak ada. Sumber yang kalian butuhkan itu harus dicari di Belanda, itu tidak mungkin, itu namanya memberatkan. Jadi carilah topik yang memang datanya banyak, sumbernya ada, dan tidak susah untuk ditemukan. Itu namanya praktis. Yang terakhir, yang kelima, syaratnya yaitu orisinil. Orisinil sendiri itu melakukan pembuktian baru atas peristiwa yang sama yang pernah diteliti. Jadi seperti ini, Nak. Satu peristiwa sejarah itu dapat diteliti lebih dari 10 orang. Tapi dari 10 orang itu akan menghasilkan berbeda-beda penelitian, berbeda-beda hasil penelitian. Kenapa kok bisa berbeda? Karena setiap orang itu akan menemukan sumbernya sendiri, datanya sendiri. Mereka akan merangkai katanya sendiri. Jadi, di sini apabila peristiwanya sama, pasti nanti hasil penelitiannya tidak boleh sama. Contoh seperti meneliti peristiwa 17 Agustus. Mungkin ada satu kelompok yang akan menceritakan tentang sebab akibatnya peristiwa 17 Agustus. Kelompok kedua akan menceritakan tentang apa yang terjadi di negara tetangga saat mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Itu juga bisa digunakan sebagai penelitian. Jadi walaupun satu peristiwa yang digunakan, tapi nanti akan ada banyak hasil penelitian yang dihasilkan. Yang berikutnya kita akan belajar tentang tahapan heuristik atau tahapan pengumpulan sumber. Di sini kita kemarin kan sudah pernah belajar tentang sumber-sumber sejarah, jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama berdasarkan sifat, yaitu sumber primer. Sumber primer sendiri adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu sumber sekunder atau sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Jadi sumber sekunder ini adalah sumber dari orang kedua atau sumber dari orang ketiga yang diceritakan oleh sumber yang pertama atau sumber primer. Jadi dia mendapatkan cerita tentang orang yang telah melakukan atau mengalami langsung peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk kemarin sudah dibagi menjadi 3, yaitu sumber tulisan, sumber lisan, dan juga sumber benda. Sesuai dengan namanya, sumber ini akan berbentuk tulisan yang di dalamnya akan berisi informasi sejarah. Contohnya seperti prasasti, buku, arsip, koran, dan juga notulen rapat yang dilaksanakan pada masa Belanda, pada masa Jepang, atau pada masa kerajaan, jadi pada masa lalu.
Itu bisa digunakan sebagai sumber tulisan. Yang kedua yaitu sumber lisan. Sumber lisan diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah. Sumber lisan ini akan berhubungan dengan sumber primer. Yang ketiga yaitu sumber benda, sumber yang berbentuk artefak atau berbentuk benda. Contohnya seperti fosil dan juga bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah ini ada banyak ya nak ya. Ada candi, terus ada gedung-gedung pada masa Belanda. Kalau di Malang itu masih ada rumah yang motif atau bermodel masih pada zaman Belanda. Jadi masih berbentuk seperti rumah-rumah Belanda. Biasanya banyak ditemukan di Jalan Ijen. Itu untuk heuristik. Sekarang kita akan masuk ke tahap verifikasi. Verifikasi sendiri akan dibagi menjadi dua macam, yaitu kritik secara eksternal dan juga kritik secara internal. Dari kritik eksternal di sini kita akan melihat sumber itu dari luarnya. Maka penulisan tanggal di buku tersebut sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Itu namanya kritik eksternal. Lalu yang kedua yaitu kritik internal, apakah isi di dalam sumber yang diperoleh itu cocok dengan keperluan penelitian. Kita akan melihat keaslian sumber itu dari dalam, jadi kita bisa membaca isinya, apakah isi di dalam buku tersebut sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan juga sesuai dengan penelitian yang sudah kita tentukan. Gitu ya nak, untuk verifikasi dibagi menjadi dua, kritik eksternal dan juga kritik internal. Kalau kritik eksternal dilihat di bagian luar atau di bagian sampul buku, judul, tanggal, penulis. Kalau untuk kritik internal itu kita melihat keaslian suatu sumber di dalam isinya. Lanjut untuk tahapan berikutnya yaitu tahapan interpretasi atau tahapan penafsiran atau biasa juga disebut tahapan merangkai kata. Untuk interpretasi sendiri di sini akan dibagi menjadi dua, interpretasi sintesis dan juga interpretasi analisis. Untuk interpretasi sintesis berarti kita melihat keterkaitan di antara fakta-fakta. Contohnya seperti ini. Apabila suatu peristiwa sejarah itu ada fakta 1 dan juga fakta 2. Apakah dari dua fakta ini memiliki keterkaitan satu sama lain? Jadi kita melihat suatu peristiwa itu kan pasti mempunyai fakta-fakta di dalamnya. Ada beberapa fakta yang terjadi di peristiwa sejarah, contohnya seperti peristiwa 17 Agustus. Faktanya bahwa benar pada saat itu peristiwanya memang terjadi. Ada buktinya, bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati, lalu ada naskahnya, itu termasuk fakta-faktanya. Nah, dari bagian interpretasi sintesis, kita akan melihat apakah fakta yang sudah kita temukan di dalam peristiwa proklamasi itu sesuai, atau mereka memiliki keterkaitan antara satu fakta lain ke fakta yang lainnya. Kalau dilihat dari peristiwa proklamasi, pasti ada keterkaitannya. Kita bisa melihat naskah proklamasi, naskah kemerdekaan, dan bisa kita kaitkan dengan peristiwa penjahitan atau fakta dari adanya bendera merah putih yang sudah dijahit. Gitu. Itu untuk interpretasi sintesis. Dan yang kedua yaitu interpretasi analisis. Interpretasi analisis ini kita akan melihat hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Jadi nanti di setiap peristiwa sejarah itu kan pasti ada penyebab dan juga akibatnya. Kita melihat apakah hubungan penyebab dan akibatnya itu berkaitan dengan suatu peristiwa itu atau tidak. Contoh seperti tadi, peristiwa proklamasi penyebabnya dikarenakan golongan tua dan golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, akhirnya, pada tanggal 17 Agustus, Soekarno, Hatta, dan rakyat Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu masuk dari interpretasi analisis. Jadi kalau sintesis kita melihat fakta, analisis kita melihat sebab akibat. Untuk langkah yang terakhir, kita akan mempelajari tentang historiografi atau tentang penulisan sejarah.
Jadi, setiap penulisan sejarah itu pasti mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu fungsi genetis. Fungsi genetis sendiri itu mengungkapkan asal-usul peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu penulisan sejarah yang berfungsi didaktis, itu akan menghasilkan karya sejarah yang mempunyai pelajaran, hikmah, dan juga arti penting. Yang ketiga yaitu penulisan sejarah yang berfungsi sebagai pragmatis, itu akan menceritakan tentang kekuasaan atau kewibawaan dari suatu raja kepada rakyatnya. Biasanya fungsi pragmatis ini ditemukan di penulisan sejarah tentang kerajaan-kerajaan. Di sana mereka akan menulis tentang bagaimana kekuasaan suatu raja di dalam kerajaan tersebut. Baik, Ustazah sudahi sampai di sini. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap sehat, jangan lupa protokol kesehatannya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء